Ini merupakan tantangan bagi peneliti agar mampu membuat pembelajaran tersebut menjadi lebih menarik bagi peserta didik. Dan dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam pembelajaran matematika, maka peneliti memutuskan untuk melakukan pembelajaran dengan bantuan video pembelajaran yang bisa mendukung proses belajar mengajar di kelas. Oke, lanjut rumusan masalah. Jadi, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah umum dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan modul Discovery Learning berbantuan video untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada materi persamaan linear 3 variabel di kelas 10 SMA. Lalu, adapun rumusan masalah khusus dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana kelayakan modul Discovery Learning berbantuan video pada materi persamaan linear 3 variabel. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh modul Discovery Learning berbantuan video dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Oke, lanjut yang selanjutnya itu ada definisi operasional. Definisi operasional yang pertama itu pengembangan modul. Pengembangan merupakan proses rekayasa dari serangkaian unsur yang disusun bersama-sama untuk membentuk suatu produk. Itu menurut Priyanto pada tahun 2009. Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha untuk menghasilkan produk bahan ajar berupa modul berbasis discovery learning, agar siswa mudah dalam memahami materi. Pengembangan modul ini dimodifikasi dari penelitian pengembangan Board and Gall dalam Sukmadinata tahun 2011 dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pengembangan draft produk. Yang keempat, uji coba lapangan awal. Yang kelima, merevisi hasil uji coba. Lalu yang keenam, uji coba lapangan. Yang ketujuh, penyempurnaan produk hasil uji lapangan. Yang kedelapan, uji pelaksanaan lapangan. Yang kesembilan, penyempurnaan produk akhir. Dan yang kesepuluh, diseminasi dan implementasi. Namun, pada penelitian ini hanya dilakukan dari tahap 1 sampai tahap ke-7. Sedangkan tahap dari 8 sampai 10 itu tidak digunakan karena untuk 8 sampai 10 itu kapasitasnya untuk dosen, bukan untuk penelitian pada jenjang strata 1. Lalu modul. Menurut Daryanto mengatakan bahwa modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Sehingga modul berisi paling tidak tentang segala komponen dasar bahan ajar. Daryanto tahun 2013 menyatakan bahwa kerangka yang ada pada modul terdiri dari kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, kegiatan pembelajaran, evaluasi, kunci jawaban, tindak lanjut, glosarium, dan daftar pustaka. Jadi, pengembangan modul yang dimaksud di penelitian ini adalah usaha untuk menghasilkan suatu produk yang berupa bahan ajar modul, yaitu modul Discovery Learning. Dan selanjutnya itu Discovery Learning, menurut Ilahi, pembelajaran discovery merupakan kegiatan atau pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Discovery Learning yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk pembelajaran berdasarkan sintak Discovery Learning yang terdiri dari 6 langkah, yaitu stimulasi atau pemberian rangsangan, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau gambar sehingga membuat siswa tertarik untuk mengetahui lebih dalam pada materi. Lalu yang kedua itu mengidentifikasi masalah. Yang ketiga mengumpulkan data. Yang keempat mengolah data. Yang kelima verifikasi atau pembuktian. Dan yang keenam menarik kesimpulan. Oke, lanjut. Yang ketiga itu berpikir kreatif. Menurut Daryanto 2009, berpikir kreatif pada hakikatnya adalah berhubungan dengan penemuan sesuatu mengenai hal yang menghasilkan sesuatu baru dengan menggunakan sesuatu yang telah ada. Oke, lanjut. Tujuan penelitian. Tujuan umum dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengembangan modul berbasis Discovery Learning berbantuan video pada materi sistem persamaan linear 3 variabel di kelas 10 SMA. Lalu untuk tujuan khususnya sendiri yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana kelayakan dari modul berbasis Discovery Learning berbantuan video pada materi sistem persamaan linear 3 variabel di kelas 10 SMA. Lalu yang kedua, mengetahui pengaruh modul berbasis Discovery Learning berbantuan video pada materi sistem persamaan linear 3 variabel.
Lalu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 4, yaitu bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Yang pertama, bagi siswa, memberikan pengalaman baru dalam pembelajaran di kelas menggunakan perangkat pembelajaran berbasis discovery learning. Lalu yang kedua, mengarahkan dan mempermudah siswa dalam memahami materi persamaan dan pertidaksamaan menggunakan perangkat pembelajaran berbasis discovery learning. Lalu yang kedua itu untuk guru. Yang pertama, dapat membantu dalam proses pembelajaran mengenai materi persamaan linear 3 variabel dengan kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Dan kedua, memberikan peningkatan kemampuan guru dalam meningkatkan perangkat pembelajaran. Lalu yang ketiga itu untuk sekolah, memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Yang kedua, memberikan inovasi baru dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, bagi peneliti mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan selama pendidikan dan juga dapat membuat perangkat pembelajaran untuk bidang pendidikan dengan valid. Mohon maaf, dapat membuat bahan ajar untuk bidang pendidikan dengan valid. Oke, untuk tinjauan pustaka yang pertama itu modul. Jadi, mengenai karakteristik yang terdapat di dalam modul, maka Prastowo tahun 2014 menyatakan bahwa modul memiliki karakteristik yaitu: 1. Modul terancang untuk sistem pembelajaran mandiri. 2. Modul merupakan program pembelajaran yang utuh dan sistematis. 3. Modul mengandung tujuan, kegiatan, dan evaluasi. 4. Modul disajikan secara komunikatif dua arah. 5. Modul diupayakan agar dapat mengganti beberapa peran mengajar. 6. Modul memiliki bahasan terfokus dan terukur. Serta yang ketujuh, modul mementingkan aktivitas belajar pemakai. Di dalam modul memuat beberapa komponen, yaitu adanya kata pengantar, daftar isi, peta konsep, petunjuk penggunaan modul, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, lembar kegiatan, soal evaluasi, glosarium, dan daftar pustaka. Itu menurut Daryanto tahun 2014. Untuk menghasilkan suatu modul yang baik dalam arti sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka pembuatan modul harus dilakukan secara sistematis melalui prosedur yang benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik. Widodo dan Jasmadi dalam Ashar tahun 2011 menyatakan bahwa kaidah-kaidah kegiatan dalam proses penyusunan modul sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan modul. Yang kedua, penyusunan naskah atau draft. Yang ketiga, uji coba. Yang keempat, validasi. Yang kelima, revisi dan produksi. Lalu discovery learning. Menurut Kemendikbud tahun 2016, pembelajaran penemuan atau discovery learning adalah pembelajaran untuk menemukan konsep, makna, dan hubungan kausal melalui pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Adapun menurut Brigenta dan kawan-kawan pada tahun 2017, model discovery learning melatih siswa untuk menemukan sendiri konsep-konsep dengan memberikan permasalahan yang harus dipecahkan siswa melalui modul yang akan digunakan. Menurut Ilahi tahun 2012 menyatakan bahwa strategi discovery learning merupakan salah satu cara yang memungkinkan siswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dengan kemampuan mentalnya dapat menentukan suatu konsep atau teori. Menurut Kemendikbud tahun 2016, 3 ciri utama belajar menemukan, yakni mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada, sehingga dalam menerapkan pembelajaran discovery atau penemuan, siswa dituntut untuk lebih aktif dan mampu menemukan segala informasi yang ada di dalam sebuah materi pembelajaran. Oke. Lalu metode penelitian. Jadi bentuk penelitian yang digunakan pada penelitian itu research and development atau biasa disebut dengan R&D. Jadi tahapannya itu dari mulai penelitian dan pengumpulan data, lalu perencanaan, lalu pengembangan produk. Jadi tahapannya ini sesuai dengan tanda panah ini ya. Penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan draft produk, lalu uji coba terbatas, lalu ada revisi hasil uji coba, lalu ada uji coba lapangan awal, lalu penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan, lalu uji pelaksanaan lapangan, produk penyempurnaan produk akhir, diseminasi, dan implementasi.
Lalu untuk prosedur penelitian itu yang pertama itu penelitian dan pengumpulan data. Pengumpulan data itu dengan dua cara, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Lalu perencanaan atau planning. Di perencanaan dan planning ini ada 3 tahapan, yaitu merumuskan tujuan penggunaan produk, lalu menentukan pengguna produk, dan ketiga mendeskripsikan komponen-komponen produk yang dikembangkan dan proses pengembangnya. Lalu pengembangan draft produk atau develop preliminary form of product. Yang pertama tahapannya itu pengembangan produk awal merupakan draft kasar dari produk modul berbasis discovery learning pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua menyiapkan perangkat evaluasi berupa penilaian kelayakan modul berbasis discovery learning. Yang ketiga melakukan validasi ahli. Yang keempat melakukan revisi modul berbasis discovery learning. Selanjutnya itu uji coba lapangan awal. Setelah melakukan validasi pada modul tersebut, maka modul dapat diuji cobakan pada siswa kelas 10 MIA sebanyak satu kelas di sekolah yang telah dilakukan studi lapangan. Sekolah yang akan dilakukan uji coba adalah SMAS Taman Mulia, yang mana sekolah tersebut merupakan tempat magang 3 peneliti. Lalu yang keempat itu ada pengembangan instrumen, lembar penilaian modul berbasis discovery learning pada materi persamaan linear 3 variabel. Mungkin sekian pemaparan mengenai proposal penelitian dari saya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada peneliti yang sudah memaparkan proposal penelitiannya. Peneliti boleh buka PPT-nya tadi di halaman awal. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cindy Priyanti. Sebagai pembahas pertama, saya ada 2 pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada peneliti. Untuk pertanyaan pertama yaitu mengapa peneliti tertarik untuk mengembangkan sebuah modul? Mengapa tidak seperti e-book atau pengembangan media pembelajaran lainnya? Terus yang kedua, bagaimana sih cara atau langkah yang peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan rumusan masalah yang kedua? Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembahas 1 yang telah memberikan pertanyaannya mengenai proposal yang telah saya paparkan tadi. Mungkin untuk pembahas yang kedua, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin saran? Baik, saya Fitri Ananda sebagai pembahas kedua ingin menanyakan terkait bahwa tadi peneliti menggunakan subjek penelitiannya adalah siswa MIA, bukan? Nah, di situ ada berapa subjek yang akan diliti? Karena tadi peneliti hanya mengatakan bahwa akan meliti siswa kelas 11 MIA. Nah, tapi tidak ditentukan berapa siswanya. Kan ketika untuk melakukan sebuah penelitian, kita harus mengetahui dulu berapa subjek yang akan diliti agar bisa menentukan hasilnya nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembahas 2 yang telah memberikan pertanyaannya.